Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para romo, suster, bruder, teman-teman muda dan anak-anakku yang terkasih, salam sukacita, salam kebangkitan Tuhan, semoga senantiasa selalu meneguhkan iman kita. Hari ini kita juga mau merenungkan kembali bacaan-bacaan yang akan kita dengar. Kita mau melihat bagaimana kita punya semangat untuk menjadi saksi Kristus sebagaimana para rasul telah meneladani, menjadi teladan bagi kita. Namun mengawali permenungan kita, mari kita hening dulu. Kita mohon berkat dari Tuhan, penyertaan dari Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudariku yang terkasih, masih di dalam nuansa Paskah, dan kita mau belajar bersama para rasul, meneladan mereka menjadi saksi-saksi kebangkitan Kristus dalam suka maupun di dalam duka. Namun mengawali permenungan kita, mari kita terlebih dahulu mohon ampun atas segala dosa dan kelemahan kita. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Penguasa, kami bersyukur karena Engkau telah memberi kehidupan baru kepada kami berkat kebangkitan Kristus Putra Tunggal-Mu. Kami mohon sinarilah hidup kami dengan terang kasih-Mu, agar kami mampu melihat kehendak-Mu dalam perjumpaan dengan sesama, dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami tidak tersesat dan menyimpang dari jalan yang telah Engkau kehendaki. Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama, pembacaan dari Kisah Para Rasul, bab 5 ayat 34 sampai 42. Pada waktu itu para rasul sedang diperiksa oleh mahkamah agama Yahudi. Maka seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya para rasul itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat kepada orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa, dan ia mempunyai kira-kira 400 pengikut. Tetapi ia dibunuh, lalu cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah." Nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu para rasul dilepaskan.
Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah umat dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gentar? Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, satu inilah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Sungguh, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Bait pengantar Injil. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Aleluya, aleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti sehingga mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan mempunyai 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk dijadikan raja, Ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah Injil Tuhan.
Terpujilah Kristus. Mari kita hening sejenak. Saudara-saudariku yang terkasih, minggu-minggu ini kita banyak merenungkan bagaimana para rasul itu sudah mulai berani menjadi saksi kebangkitan. Sebenarnya minggu lalu juga sudah, beberapa seperti Petrus sudah berkhotbah, tetapi minggu-minggu ini menjadi semakin nyata dan semakin jelas bahwa para rasul bukan hanya lewat perkataan, tetapi mereka juga dengan tindakan-tindakan kini telah berani untuk mewartakan Kristus yang bangkit. Dasarnya adalah minggu lalu ketika kita merenungkan selama kurang lebih dalam oktav Paskah, kita mendengar atau merenungkan mereka semua mengalami yang namanya penampakan. Ya. Penampakan itu satu persatu dialami sampai pada akhirnya minggu lalu mereka berkumpul dan di sana ada Thomas yang mencucukkan jarinya kepada luka-luka Yesus. Semua itu mau menunjukkan bahwa mereka dipersiapkan untuk menjadi saksi Kristus. Apa yang selama ini Yesus ajarkan, Yesus nubuatkan, Yesus lakukan, baik itu dengan tindakan-tindakan mukjizat dan juga dengan keakrabannya dengan orang-orang berdosa untuk mengajak mereka kembali ke jalan yang lebih baik, pada jalan yang benar, sampai pada akhirnya sengsara, wafat dan bangkit. Sekarang Yesus menampakkan diri. Semuanya menjadi lengkap bagi pondasi dasar, pondasi iman para rasul. Nah, inilah yang menjadi pondasi dasar kuat bagi para rasul, siap untuk menjadi pewarta atau saksi kebangkitan Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, saya mau cerita sedikit terlebih dahulu. Bagaimana ikatan itu sebenarnya sungguh tinggal di dalam diri kita, ya, dalam hidup kita sehari-hari. Mungkin Bapak Ibu, saudara-saudari, juga teman-teman muda pernah melakukan ini, ya. Saya tidak tahu. Tetapi ketika saya SD, SMP, ada satu perbuatan yang bagi saya sebenarnya jelek, tetapi saya lakukan waktu itu, yaitu memanggil nama teman saya dengan nama orang tua. Atau bahkan beberapa teman juga meledek temannya dengan menggunakan nama orang tua. Kalau kita merenung-renung, melihat-lihat, menelaah lagi, kalau kejadian-kejadian itu kita ingat, pasti itu akan meninggalkan bekas di dalam diri kita. Bisa jadi amarah, bisa juga menjadi dengki, bisa juga menjadi satu luka batin. Ya. Di lain sisi, kalau itu adalah perbuatan yang buruk, di lain sisi ada perbuatan yang mungkin menjadi lebih baik. Jadi baik, ya misalnya Bapak Ibu punya anak-anak yang berprestasi, ya. Ketika anak-anak berprestasi, orang tua, saudara juga merasakan kegembiraan. Saya mau melihat bahwa di dua peristiwa ini ada ikatan yang begitu mendalam di dalam keluarga, sehingga kalau terjadi sesuatu, entah itu baik, itu memberikan kebahagiaan, atau itu sesuatu yang buruk malah akan menimbulkan marah ataupun malah menjadi luka bagi kita. Ikatan yang mendalam ini mendorong kita, ya, memberikan gairah di dalam diri kita untuk melakukan sesuatu yang baik. Pun kita, anak-anak, ketika orang tua menjadi lebih tua, masuk usia-usia lansia, atau kita masih punya kepedulian. Kenapa dari mana kepedulian itu berasal? Karena ada ikatan di dalamnya. Itu di dalam hidup kita sehari-hari. Apalagi di dalam iman yang ditunjukkan oleh para rasul. Di awal saya sudah mengatakan bagaimana
Yesus yang menampakkan diri itu menjadi pondasi dasar relasinya dengan para rasulnya. Para rasul menjadi begitu yakin bahwa Yesus ini adalah Guru, Tuhan dan Allahku. Ya. Thomas pada hari Minggu lalu merumuskannya dengan ya Tuhanku dan Allahku. Ya. Keyakinan bahwa Yesus yang bangkit itu Tuhan dan Allah sudah tidak tergoyahkan. Efeknya apa? Mereka berani menjadi saksi Kristus. Satu hal yang ingin saya tawarkan, yang ingin saya bagikan dan harus kita tumbuhkan kepada orang anak muda kita adalah semangat kemartiran. Bagaimana ditunjukkan dalam bacaan pertama, kemartiran itu dijalankan oleh para rasul. Mereka ditangkap, mereka disesah, mereka dianiaya, mereka dipersulit, mereka dilarang sana sini. Tetapi di dalam teks dikatakan, rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Menjadi saksi Kristus tidak semuanya baik-baik saja. Ada penderitaan, ada cobaan, ada tantangan. Dan itu semua adalah bagian dalam hidup kita, bagian dari panggilan kemuritan kita. Bukan berarti menjadi murid Yesus kita menjadi pribadi yang eksklusif, jauh dari setan, jauh dari godaan, dari gangguan-gangguan yang jahat. Tidak. Justru semakin dekat dengan Kristus, tantangan dan bahayanya itu makin besar. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita memandang penderitaan dan juga tantangan tersebut di dalam panggilan hidup kita? Yaitu dengan menerimanya, yaitu dengan bebas hati kita menerima pengalaman kedukaan, penderitaan itu sebagai salah satu atau sebagai bagian dalam pewartaan sebagai saksi Kristus. Ini yang namanya adalah kemartiran. Martir artinya dengan bebas hati menerima segala tantangan dan cobaan untuk mengikuti Kristus. Tidak ada kemartiran yang tidak membahagiakan, dan tidak ada martir yang meninggal dengan keadaan sedih. Kalau kita lihat di buku-buku Santo Santa, mereka yang meninggal sebagai martir mati dengan gembira. Mati di dalam kebebasan batin mereka, menerima semua penderitaan dan tanggung jawab, tantangan dan cobaan yang harus diambil karena nama Yesus. Kita mau menghidupi semangat kemartiran ini dalam hidup kita sehari-hari, atau dalam bahasa sekarang mungkin kalau saya merenungkan, berat Romo untuk merenungkan kemartiran. Mulailah dengan berbela rasa. Mulailah dengan membagikan perasaan, membagikan waktu, membagikan perhatian, membagikan tenaga kepada banyak orang. Minimal dari keluarga terdekat, minimal dari lingkungan-lingkungan terdekat, minimal dari komunitas-komunitas kantor atau komunitas-komunitas gerejawi yang kita ikut. Berbela rasa, di dalamnya pun kita sedang berlatih yang namanya semangat kemartiran. Ya, nanti puncaknya atau titik akhirnya adalah mati bersama dengan Kristus. Tetapi bagi kita konteks sekarang, latihlah dengan berbela rasa. Berbagi dari apa yang kita miliki, itu adalah semangat kemartiran. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, sekali lagi kemartiran adalah kebebasan batin kita untuk memberikan diri kepada Tuhan dan sesama. Mulailah dengan berbela rasa dengan orang-orang yang kita jumpai. Di situ semangat kita akan tetap terjaga. Kita meneladani para rasul yang ditangkap, disiksa, dilarang, dipersulit, tetapi bahagia. Kebahagiaan mereka adalah karena mereka boleh seperti Kristus.
Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kalau tadi di bagian pertama telah kita merenungkan bahwa kemartiran itu adalah kebebasan batin kita untuk ikut jalan Tuhan, baik itu suka maupun di dalam duka. Dan kita mau belajar bagaimana kemartiran itu mau kita tumbuhkan dalam hidup kita sehari-hari, dan juga lewat pelayanan kita di tengah masyarakat dan gereja. Kita mau belajar dari bacaan Injil bagaimana di antara orang-orang yang hadir, sekian banyak orang, ternyata ada seorang anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Sebelum kita merenungkan di sana, saya ingin bercerita bagaimana dulu saya waktu kecil itu saya bersyukur sekali bahwa kedua orang tua saya mendidik saya dengan begitu keras. Saya dibiasakan untuk bisa membantu mereka untuk pekerjaan-pekerjaan di rumah. Nyapu, ngepel, nyiram tanaman, sapu halaman, ya. Lalu juga membersihkan meja belajar sendiri, membersihkan ruang tamu. Itu semua diserahkan kepada saya sehingga saya bisa tumbuh dan berkembang seperti sekarang ini. Khususnya ketika saya masuk seminari, saya tidak mengalami kesulitan untuk salah satu kegiatan seminari namanya opera. Opera itu kerja tangan untuk membersihkan beberapa tempat yang ada di area seminari. Nah, saya tidak mengalami kesulitan, mampu beradaptasi karena sejak kecil, sejak SD kelas 3, kelas 4 saya sudah dibiasakan untuk itu semua. Nah, dari sana pengalaman kecil ini kalau saya renung-renungkan, ternyata bukan hanya mendidik saya untuk menjadi pribadi yang mandiri, ya. Tetapi di sana juga ada yang namanya semangat untuk memberikan diri. Jadi papa dengan mama saya selalu mengatakan demikian. Dek, karena mama sama papa kerja, yang ada di rumah itu kamu, maka sebisa mungkin kalau sore itu bersihkan rumah. Kata-kata ini dalam berbagai macam versi, tetapi intinya adalah itu. Saya yang ada di rumah, sebelum saya pergi main, sebisa mungkin bersihkan rumah. Tujuannya untuk apa? Tujuannya bukan hanya untuk saya, tetapi juga untuk keluarga saya. Rumah rapi, rumah bersih, semuanya sehat. Jadi kalau saya mau merenung-renungkan, ternyata saya dididik untuk memberikan diri saya kepada mama dengan papa saya, ya. Bukan karena disuruh, ya oke lah, ya, sebagai anak kecil dulu merasa disuruh, merasa kok jam mainnya jadi berkurang. Tetapi ternyata itu membuahkan hasil. Ketika besar saya merasa bahwa saya diajarkan untuk memberikan diri kepada mereka. Bapak Ibu saudara-saudari para romo, di sini saya mau mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kita perlu sejak dini itu membiasakan yang namanya pemberian diri ini. Tidak perlu berpikir bahwa martir itu pada akhirnya harus mati, seperti para Sato Santa ditangkap, dibunuh. Yaitu ada. Tetapi mulailah dari hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan dalam hidup sehari-hari. Ya, memberikan diri dengan mungkin memasakkan untuk pasangan, untuk anak-anak, itu juga pemberian diri dari seorang ibu. Seorang bapak yang bekerja dari pagi hingga sore, itu juga pemberian diri. Anak-anak yang belajar dengan sungguh untuk mendapatkan nilai, juga orang tuanya bangga, itu juga adalah pemberian diri. Nah, salah satu yang ingin saya tekankan di sini adalah pemberian diri bagi orang-orang muda yang kadangkala
masih dipandang sebelah mata dan malah tidak mendapatkan peluang. Sudah tidak ada peluangnya sedikit, tetapi ternyata sudah sedikit masih dipandang sebelah mata. Ya, ini orang-orang muda di tengah pelayanan gerejawi kita kadangkala masih sangat sedikit. Bagi saya mereka terjepit ya. Karena apa? Dituntut banyak, dituntut menjadi tulang punggung gereja masa depan, tapi tidak dikasih peluang dan masih dipandang sebelah mata. Maka tidak akan pernah berkembang. Kita belajar dari Injil bagaimana Yesus dan para murid itu memberikan peluang kepada seorang anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan, yang pada akhirnya Yesus doakan dan itu menjadi roti dan ikan yang berkelimpahan. Semua orang kenyang karena makan itu. Saya tertarik dengan siapa yang membawa roti itu kepada Yesus, yaitu seorang anak kecil. Saya merenung-renung, kenapa di antara sebegitu banyak orang, bahkan di dalam Injil dikatakan 5.000 laki-laki. Ya, laki-laki. Dari antara 5.000 laki-laki yang terpandang, kenapa hanya ada seorang anak yang datang kepada Yesus? Ya, seorang yang tidak pernah dipandang, seorang yang belum mendapatkan pengakuan di tengah masyarakat Israel. Tetapi dia datang kepada Yesus bersama dengan para rasul. Walaupun para rasul juga masih memandang sebelah mata, kira-kira bisa gak ya 5 roti dengan 2 ikan ini mengenyangkan sekian banyak orang? Ternyata bisa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, saya mau mengangkat sedikit tulisan Paus Fransiskus, Christus Vivit, surat apostoliknya 2 tahun yang lalu, yang dikeluarkan 25 Maret tahun 2019. Ya. Pada bab yang ketiga, Paus menekankan bahwa orang-orang muda dikatakan adalah kalian adalah masa kini Allah atau masa kini gereja. Kalau dulu kita berpandangan bahwa orang muda itu adalah masa depan gereja, Paus Fransiskus tidak mengatakan demikian. Bukan hanya masa depan, kalau masa depan itu berarti masih nanti. Ya. Tetapi kalau bisa, orang-orang muda itu adalah masa kini gereja. Sekarang ini sudah harus diajak. Sekarang ini sudah dilibatkan. Karena apa? Satu, mereka sangat kontekstual dengan situasi gereja sekarang ini. Anak-anak yang lahir pada era internet dan kemajuan digitalisasi tentu akan jauh lebih berpengaruh dibandingkan kita, Bapak Ibu, ya, sesepuh-sesepuh gereja, ya, yang pada zamannya belum mengenal era berpastoral dengan internet ataupun di dunia digitalisasi. Apakah kita masih mau menunggu anak kita nanti dewasa? Tentu harapannya sudah dilibatkan sejak kini. Mereka adalah masa kini. Karena apa? Karena mereka sangat kontekstual. Dalam artikel 67 surat apostolik, ya, dikatakan demikian, saya mengutip. Wajah yang penuh perhatian dari mereka yang disebut bapak, pastor, dan para pendamping orang muda tampak dalam mengenali nyala api yang terus berpijar, bulu yang rapuh namun tidak patah. Ada di mana? Itu ada di dalam diri orang-orang muda kita. Nah, atau kalau di dalam konteks keluarga, itu ada di dalam diri anak-anak. Mungkin kadang-kala kita membiarkan, ya udahlah dia main game, mungkin dia butuh refreshing, ya. Biarlah dia main bersama dengan teman-teman. Itu semua boleh. Tetapi jangan lupa untuk menekankan bahwa mereka ini adalah, ya kalau dalam keluarga, ya mereka adalah bagian dari keluarga dan mereka harus belajar bagaimana hidup di dalam keluarga, bukan hanya untuk menyenangkan mereka. Kalau di dalam gereja, tentunya juga mereka adalah masa kini gereja.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, tentu konteks anak-anak kita zaman sekarang yang paling terasa itu adalah era digitalisasi, di mana dunia maya sangat labil dengan nilai-nilai moral. Mulai tipis-tipis, dan anak-anak muda kita mulai mengalami yang namanya kebingungan. Mereka bisa begitu aktif, bisa begitu bahagia di dunia maya, tetapi ketika kembali ke dunia nyata, apa yang bisa mereka lakukan? Akhirnya mereka mengalami yang namanya stres dan kehilangan jati diri. Maka apa? Perlu perhatikan mereka, ajak mereka untuk terlibat dalam kehidupan sehari-hari yang nyata. Berikanlah kepada mereka tanggung jawab yang penting, sehingga apa? Sehingga mereka mampu bertanggung jawab untuk hidup mereka, untuk orang-orang yang mereka jumpai dan orang-orang yang akan Tuhan percayakan kepada mereka. Orang muda kita banyak mengalami krisis di masa-masa ini. Tentu itu sudah jelas. Paus Fransiskus menulis ada banyak kejahatan, kekerasan, terorisme, narkotika, seks bebas, rasialisme, masalah kesehatan, marginalisasi, tentang pencarian jati diri, era digitalisasi, dan juga berbagai macam penyalahgunaan. Itu banyak yang dialami oleh orang muda. Tetapi apa? Butuh pendampingan, butuh penyertaan, butuh peluang buat mereka belajar mengenal nilai-nilai yang begitu mendalam. Kadangkala anak-anak muda kita hidup di dunia maya, sehingga ketika kembali ke dunia nyata mereka mengalami kebingungan. Mereka menjadi pribadi yang lain. Di artikel yang ke-106, Paus Fransiskus mengutip apa yang dikatakan oleh Beato Carlo Acutis. Carlo Acutis menuliskan begini: sekarang ini yang terjadi adalah setiap orang dilahirkan sebagai asli, tetapi banyak orang meninggal sebagai fotokopi. Nah, artinya apa? Yang disampaikan oleh Beato Carlo Acutis, ya. Orang diciptakan, dilahirkan dengan pribadi mereka yang begitu luar biasa kaya. Tetapi karena mereka ikut sana, ikut sini, ya, sok-sok mencari jati diri tetapi tidak ada pendampingan yang jelas kepada mereka. Nah, akhirnya saya cuma mau jadi ini, ya. Modeling yang begitu erat menjadi tidak sehat juga. Mereka tidak mencapai pada yang namanya keaslian hidup mereka, integritas diri mereka juga tidak ada. Akhirnya dikatakan Beato Carlo Acutis, mereka meninggal sebagai fotokopi, ya. Nah, ini yang kita tidak mau, ya. Orang bisa menjadi martir itu karena keaslian diri, bukan karena cuma ikut-ikutan. Para murid-murid Yesus juga tidak seperti itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, sahabat Oase Rohani Katolik, dimanapun kita berada, kadangkala usia muda itu dipandang sebelah mata, kurang mendapatkan perhatian. Kadangkala juga anak-anak kita di rumah, apa sih kamu ini masih kecil, gak usah sok-sok ikut, ya. Ada saatnya di mana usia mereka sudah cukup lebih dewasa dan bisa diajak diskusi, maka ajaklah anak kita untuk diskusi. Ajaklah mereka untuk bertanggung jawab untuk 1, 2, atau 3 hal yang bisa mereka lakukan di keluarga. Ya. Anak-anak muda kita adalah tulang punggung. Bukan nanti, tetapi harus sudah dari sekarang. Mereka adalah masa kini kita. Di artikel 109, saya mau mengutip demikian. Jika berdasarkan usia, terutama teman-teman muda, masih muda, tetapi kita merasa lemah, lelah, atau kecewa, khusus buat orang-orang muda, ya, mintalah kepada Yesus untuk memperbarui diri kalian. Bersama Dia tidak akan ada kekurangan harapan. Sama halnya dapat kamu lakukan jika kalian merasa terpuruk dalam sifat-sifat buruk, kebiasaan-kebiasaan buruk dari egoisme dan kenyamanan yang tidak sehat. Yesus penuh dengan kehidupan, ingin membantu kita orang-orang muda agar kemudaan kita sangat berharga, menjadi sangat berharga. Dengan demikian,
kalian tidak akan merampas dari dunia. Sumbangan yang kita berikan, yang berasal dari diri kita, berasal dari keunikan dan keaslian hidup kita. Buat Bapak Ibu, para romo, para pendamping, sudah saatnya kita beri peluang mereka untuk belajar memberikan diri, untuk mencecap yang namanya semangat kemartiran itu. Seperti dicontohkan tadi oleh seorang anak kecil yang ia punya walaupun cuma 5 roti dan 2 ikan, sesuatu yang amat sangat sepele dan mustahil. Tetapi ketika ia datang kepada Kristus, lihat yang terjadi, semua orang tercukupi. Para romo, Bapak Ibu, para pendamping, mari kita beri peluang yang lebih luas lagi kepada anak-anak muda kita. Mungkin pengalaman belum banyak. Mungkin proses pembelajaran mereka belum sematang kita. Tetapi mereka sudah layak untuk diikut sertakan. Minimal mereka mencecap apa itu kemartiran dengan memberikan apa yang mereka punya kepada Kristus. Dalam Injil telah dibuktikan, apapun yang kita punya, kita berikan kepada Kristus, itu akan berlimpah ruah. Jadi, kemartiran bukan hanya milik kita, terutama para imam, suster, biarawan, biarawati. Tidak. Tidak hanya milik Bapak dan Ibu, para pelayan-pelayan gerejawi. Tidak. Kemartiran juga sudah harus ada dan dimiliki oleh anak-anak kita. Mereka adalah masa kini gereja dan kita harus bantu mereka punya semangat kemartiran, memberikan diri dari apa yang mereka bisa. Tahun ini Keuskupan Agung Jakarta menyanangkan tahun refleksi dan salah satunya seksi kepemudaan atau orang-orang muda dilibatkan dalam panitia penggerak tahun refleksi, terutama di paroki-paroki. Semoga ini bukan hanya menjadi satu wacana saja, ya, hanya angat-angat di awal, wah orang muda, tetapi harus kita hidupi sepanjang tahun ini. Justru bagi saya, yang disampaikan dalam artikel 109 itu menjadi sasaran kita sekarang, khususnya buat orang-orang muda, ya. Mendekatkan mereka kepada Kristus sehingga identitas orang-orang muda, ya, di tengah dunia, di dalam gereja, di dalam keluarga, itu menjadi jelas. Makin dekat dengan Kristus, mencari wajah mereka di hadapan wajah Kristus, itu akan membantu mereka memiliki kehidupan yang lebih berharga. Maka semoga ini bukan hanya menjadi semboyan saja, tetapi menjadi sungguh yang bisa kita hidupi di tahun refleksi ini. Orang-orang muda punya sumbangsih dengan keunikan, dengan keaslian, dengan kreativitas mereka yang begitu luar biasa. Itulah yang namanya semangat kemartiran masa kini. Sumbangsih dan kreativitas. Sumbangsih dan kreativitas. Maka saudara-saudariku yang terkasih, kita telah belajar dan berharap juga, terutama saya, semoga orang-orang muda di paroki-paroki dan juga di keluarga Bapak Ibu itu punya peluang yang besar, punya semangat menjadi martir Kristus. Mengakhiri permenungan kita pada kesempatan kali ini, mari kita tutup dengan berdoa dan kita mohon berkat dari Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur karena teladan para rasul yang dengan semangat kebangkitan Kristus telah menjadi saksi dan semangat menjadi martir-martir-Mu. Mereka begitu bahagia, mereka begitu gembira boleh mengalami penderitaan oleh karena nama Yesus Kristus yang adalah Guru dan Tuhan mereka. Kami putra-putrimu di zaman sekarang ini juga ingin belajar seperti para rasul yang dengan semangat kemartiran yang sederhana boleh kami tekuni dalam hidup kami sehari-hari. Dan kami juga secara khusus berdoa bagi orang-orang muda. Semoga dengan kesederhanaan, dengan pengalaman hidup yang mereka punya,
khususnya kreativitas mereka. Mereka bisa memberikan itu semua sebagai suatu sumbangan, sumbangsi yang berharga bagi Engkau. Seperti seorang anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan, kami percaya kalau itu semua kami serahkan kepadamu, kami akan mendapatkan kelimpahan, dan bukan hanya kami, tetapi orang-orang yang ada di dekat kami dan orang-orang yang kami layani. Untuk itu ya Tuhan, kami akan mengakhiri permenungan kami hari ini dan kami mohon berkat-Mu untuk aktivitas dan kegiatan kami sepanjang hari ini. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Berkat Tuhan melimpah untuk saudara-saudariku sekalian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, permenungan kita hari ini sudah selesai. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, semoga permenungan ini senantiasa meneguhkan iman kita, terutama untuk semakin mengasihi, semakin terlibat, dan pada akhirnya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.